Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Nurmala Firdausi, NIM T2018-7007 dari kelas Matematika 1. Di mata kuliah persamaan diferensial biasa ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian eksplisit dan implisit persamaan diferensial. Sebelumnya, mari kita bahas dahulu fungsi eksplisit dan fungsi implisit itu apa sih? Nah, yang pertama, fungsi eksplisit yaitu fungsi yang peubah bebas dan peubah tak bebasnya ada dalam ruas berbeda. Sedangkan fungsi implisit yaitu fungsi yang peubah bebasnya dan peubah tak bebasnya itu bercampur dalam satu ruas. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai penyelesaian eksplisit persamaan diferensial. Definisi 1.2.1. Misalkan Y sama dengan fx, mendefinisikan Y sebagai fungsi dari X pada interval 1, A kurang dari X kurang dari B. Dikatakan bahwa fungsi fx adalah penyelesaian eksplisit dari persamaan diferensial jika fx memenuhi persamaan untuk setiap X dalam interval 1, yakni jika kita substitusikan Y dengan fx, lalu kita substitusikan turunan pertama dari Y dengan turunan pertama dari fx, lalu turunan kedua dari Y dengan turunan kedua dari fx, dan seterusnya, persamaan yang didapat adalah identitas dalam X. Dalam simbol matematikanya, mengatakan bahwa fx merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial. Fx, Y, turunan pertama dari Y sampai turunan ke N dari Y sama dengan 0 jika fx, fx, turunan pertama dari fx hingga turunan ke N dari fx sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval 1. Contoh 1.2.1. Ujilah bahwa fungsi yang didefinisikan oleh Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat pada interval negatif tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga adalah penyelesaian dari persamaan diferensial turunan kedua Y pangkat 3 ditambah turunan pertama Y pangkat 2 dikurangi Y dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, pertama-tama kita diferensiasikan fungsi f untuk memperoleh turunan pertama dari fx itu 2x, dari x pangkat 2 kita turunkan, lalu 2x ini kita turunkan lagi menghasilkan 2, ini sebagai turunan kedua dari fx. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan fx, turunan pertama Y sama dengan turunan pertama dari fx, dan turunan kedua dari Y sama dengan turunan kedua dari fx ke persamaan 1.11, maka akan diperoleh persamaan seperti yang ada pada video ini. F aksen X sama dengan turunan kedua fx pangkat 3 ditambah turunan pertama x pangkat 2 dikurangi fx dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 8, itu sama dengan kita masukkan, tadi kan turunan kedua dari fx itu 2, maka ini 2 dipangkatkan 3 itu 8, lalu turunan pertama dari fx itu 2x, 2x dipangkatkan 2 itu 4x pangkat 2, selanjutnya fx tadi itu x kuadrat, lah kita masukkan aja x kuadrat dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Karena ruas sebelah kiri dari persamaan 1.12
adalah 0, berarti persamaan itu merupakan persamaan identitas untuk semua X dalam negatif tak hingga, koma tak hingga. Hal ini sesuai dengan definisi 1.2.1 bahwa fungsi f(x) adalah penyelesaian dari persamaan diferensial dalam 1.11. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai penyelesaian implisit persamaan diferensial. Definisi 1.3.1. Suatu relasi G, X, Y sama dengan 0 dinamakan penyelesaian implisit dari persamaan diferensial f, X, Y, turunan pertama dari Y hingga turunan ke N dari Y sama dengan 0 pada interval 1 A kurang dari X kurang dari B jika fungsi itu mendefinisikan fungsi implisit pada interval 1, yaitu jika ada fungsi f(x) yang didefinisikan pada interval 1 sedemikian hingga G, X, fx sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval 1. Selanjutnya, jika fx memenuhi 1.17, yaitu jika f(x, fx, turunan pertama dari fx hingga turunan ke n dari fx sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval 1. Contoh 1.3.1. Ujilah bahwa G, X, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0 adalah penyelesaian implisit dari persamaan diferensial f, X, Y, turunan pertama dari Y sama dengan Y turunan pertama dari Y ditambah X sama dengan 0 pada interval pertama negatif 5 kurang dari X kurang dari 5. Penyelesaiannya pertama-tama kita tinjau dahulu bahwa fungsi G, X, Y itu mendefinisikan Y sama dengan fx, sehingga fungsi implisit dari X pada interval 1. Maksudnya itu sebagai fungsi implisit dari X pada interval 1. Jika kita dipilih atau diubah ke dalam fungsi eksplisitnya, itu menjadi Y sama dengan fx sama dengan akar dari 25 dikurangi X pangkat 2. Maka kita akan peroleh persamaan f, X, fx, turunan pertama dari fx sama dengan akar 25 dikurangi X kuadrat dikalikan dengan negatif X per akar dari 25 dikurangi X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Karena ruas sebelah kiri itu adalah 0, berarti persamaan ini merupakan identitas dalam X. Oleh karena itu, kedua syarat dalam definisi 1.3.1 tadi itu terpenuhi. Kesimpulannya bahwa fungsi G, X, Y dalam 1.19 itu adalah penyelesaian implisit dari persamaan diferensial 1.20 pada interval pertama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.